Oke, baik lagi bersama Mijon, mimpin anti jenis yang lebih suka nemenin kalian bacain komik daripada ngejar calon gebetan. Seperti biasa pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali membahas kelanjutan dari manhwa yang berjudul Return to Beginning of the Apocalypse. Pada video sebelumnya kita telah melihat skill Yang Fan yang telah meningkat, dan karena peningkatan skill penempannya atau pengrajinnya tersebut, dia pun secara kebetulan dapat membuat sebuah pedang yang lumayan sangat kuat. Sementara secara diam-diam Jenderal Leopard atau si bos camp sedang merencanakan sesuatu untuk Yang Fan dan kawan-kawan. Hal ini pun tentunya diketahui oleh Yang Fan, namun sebelum keluar dari tempat tersebut dia pun mencoba untuk bertransaksi dengan merchant terlebih dahulu. Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja Mimin caritakeun. Setelah menemui si merchant dan menggunakan bonus gacha dari otoritas item cincin Yang Fan, tanpa diduga dia pun kembali mendapatkan jackpot. Kali ini item yang dia dapatkan adalah kartu job Sage. Tentu saja sepengalaman Yang Fan, job Sage merupakan job yang sangat dibutuhkan di setiap camp, bahkan sangat kuat karena dapat melawan beberapa awaken sekaligus. Karena sebelumnya Yang Fan telah menggunakan kartu job penempa. Ya bisa juga sih disebut job speed atau job pengrajin ya. Tapi ya karena emang lebih enak dipanggil job penempa, ya biar aja Mimin panggil job penempa aja ya. Lanjut, dia pun tidak bisa menggunakan kartu job tersebut karena dia sudah mempunyai job penempa yang sudah sangat cocok dengan kemampuan dan keinginannya. Karena hal itu dia pun berencana untuk memberikan kartu job Sage tersebut kepada Lin Miaochun atau si Dr. Seksoy. Setelah keluar dia pun dicegat oleh si Lontai. Sementara seperti biasa di tempat lain adik Yang Fan dan teman-temannya pun sedang menunggu kepulangannya. Seketika pintu ruangan pun diketuk oleh seseorang, dan ketika mereka membukanya yang datang ternyata bukanlah Yang Fan melainkan anak buah si bos kampret. Cepat tangkap semua wanitanya dan kurung mereka. Nah, siap bos. Adik Yang Fan pun langsung lari ke belakang Yanwei. Jangan bergerak, jika kalian macam-macam akan kutembak kalian. Para anak buah pun langsung mengeluarkan pistol mereka. Hei lacur, apa kau pikir pistol akan mempan terhadapku? Nah, begitulah kata si anak buah yang merupakan awakan ini. Tanpa basa-basi, Yanwei pun langsung menembakkan pistolnya ke arah si awaken. Karena orang tersebut mempunyai kekuatan tanah yang membatu yang melindungi tubuhnya, tembakan pistol pun tidak mempan terhadapnya. Namun si awaken yang ditembak secara tiba-tiba tersebut terlihat sangat kesal. Sungguh beraninya kau menembakku, dasar sialan. Ternyata selama ini Yang Fan menyembunyikan pistol tingkat 2. Dia pun langsung menyerang Yanwei dan berhasil mencekiknya. Walau kamu memiliki pistol tingkat 2, namun kamu masih terlalu lambat. Ayo tangkap mereka. Nah, mereka pun kini semakin terdesak. Si dokter dan Dumui pun berusaha menyerang para anak buah lainnya yang hendak menangkap mereka. Gendut, King Yue, cepatlah cari Yang Fan. Namun sayangnya sebelum kabur King Yue pun malah tertangkap duluan. Si gendut yang merasa harga diri laki-lakinya diremehkan pun terpacu. Daripada lari seperti pengecut, lebih baik aku memilih melawan mereka. Shishi, serang dia. Nah, si kucing pun lompat dan mencakar-cakar wajah salah satu si anak buah. Namun sialnya, hentikan, jika kalian bergerak lebih jauh lagi, aku akan memecahkan kepala mereka. Walaupun berusaha melawan, namun akhirnya mereka dapat dibekuk oleh para si anak buah. Sementara di tempat lain, Selontai pun memberitahukan tentang apa yang sedang dilakukan oleh para anak buah si bos kepada teman-temannya. Dan ternyata walaupun kelihatan ingin membantu Yang Fan sebelumnya, namun ternyata maksud asli dia di sini yaitu dia ingin mendapatkan ramuan evolusi tingkat 2 yang dijanjikan oleh si bos kepada Yang Fan.
Dia berniat untuk membuat kesepakatan agar Yang Fan memberikan ramuan tersebut dengan balasan dia akan membantu Yang Fan untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia pun dengan tegas menolak permintaan itu dan langsung menuju ke tempat di mana teman-temannya disekap. Yang Fan telah hafal dengan semua tempat di camp tersebut dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja dia tahu di mana tempat mereka berada sekarang. Dia pun menyelinap secara sembunyi-sembunyi. Setelah sampai di tempat yang dituju, tak lupa dia juga mempersenjatai dengan baju armor yang sebelumnya dia buat terlebih dahulu. Sementara tepat di waktu yang sama, Yanue dan kawan-kawannya berhasil digiring ke ruangan bawah tanah. Mereka pun di sini mencoba berbagai cara untuk melepaskan tali yang telah mengikat mereka dan mencari waktu yang tepat untuk kabur dan menemui Yang Fan. Dan kebetulan dia sebelumnya telah mengambil pecahan kaca yang entah dari mana. Sementara si gendut juga meminta si kucingnya untuk menggigit tali tersebut agar putus. Suara apa ini? Sayangnya, karena suara gemerisik yang terdengar keluar, mereka pun ketahuan terlebih dahulu oleh salah satu penjaga. Si penjaga tersebut mencoba memukuli mereka berdua, namun karena kecerdikannya, Yanue pun dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menendang kaki si penjaga sampai jatuh. Si gendut yang sudah melepaskan ikatannya pun tidak ingin tinggal diam. Dia pun langsung menindih si penjaga tersebut dan berusaha melumpuhkannya. Namun sayangnya karena keributan tersebut, tentu saja para penjaga yang berjaga di luar berdatangan. Salah satu dari mereka pun berhasil menodongkan pistol ke arah si gendut. "Cepat berdiri atau aku akan menembakmu." Si penjaga yang sebelumnya ditindih pun tentunya meluapkan kekesalannya kepada si gendut. "Beraninya kau melawanku, aku tidak akan membunuhmu sekarang, namun aku akan menyiksamu terlebih dahulu, dasar gendut." Si gendut pun terus ditempeleng oleh penjaga yang kadung sedang marah tersebut. Namun hal yang lebih mengejutkan pun muncul. Si kucing yang melihat pemiliknya dihajar habis-habisan pun tidak tinggal diam. "Berhenti memukulnya!" Namun dengan suara kucing ya. Ternyata si kucing tersebut bisa berbicara. Tentu saja hal ini pun membuat si penjaga tambah kaget karena merasa harga dirinya terinjak-injak setelah ditindih oleh si gendut. Plus bahkan kucing pun berani memarahinya. Dia pun merebut pistol temannya dan menembak kucing tersebut. Si gendut yang sedang babak belur pun langsung melompat dan memasang badan yang membuat dia malah terkena tembakan pistol tersebut. Dengan wajah yang serasa dipenuhi oleh kemenangan, si penjaga pun hendak menembak kembali si gendut untuk mengakhirinya. "Hahaha, aku akan segera mengirim kalian ke surga." Tepat saat itu sebuah sepatu pun terbang dan menampol wajah si penjaga. "Siapa yang berani melemparkan sepatu?" Dan akhirnya Yang Fan pun tiba-tiba dan dia sangat marah melihat teman-temannya diperlakukan seperti itu. "Hei, kelihatannya kalian sangat sibuk. Apa kalian sudah siap untuk mati?" Para penjaga yang berada di sana pun langsung mengelilingi Yang Fan dan memberondongnya dengan pistol. Dia pun mengeluarkan pedangnya yang berelemen api dan langsung memotong peluru sebelum tempat mengenainya. Selain itu, berkat armor pelindung yang dikenakannya, peluru itu pun tidak bisa menembusnya. "Wah, dia monster, peluru tidak mempan padanya. Matilah kalian semua." Dia pun tanpa segan-segan menebas mereka semua sampai tewas. Namun ketika sebelumnya Yang Fan pun sedang sibuk mengurus beberapa anak buah tersebut, salah satu anak buah pun berhasil mengendap diam-diam dan akhirnya menodongkan pistol kepada adiknya. "Jangan bergerak atau aku akan menembaknya." Dengan refleks yang cepat, si dokter pun menyeleding kaki si anak buah tersebut sampai terjerembab jatuh.
Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh King Yue untuk berlari ke arah kakaknya tersebut. Sebelum bisa kembali menembak, Yang Fan pun dengan sigap langsung menebas tangan anak buah sampai putus dan membuatnya tewas seketika dengan sabetan pedang andalannya ini. Dengan begitu, ayo kita kabur. Namun sayangnya si bos dan antek-anteknya kini telah berada di depannya. Ingin kabur? Tidak akan kubiarkan. Yang Fan, apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik sehingga kamu tega membunuh anak buahku? Dengan tidak tahu malunya, si bos pun meminta Yang Fan untuk menyerahkan salah satu temannya dan meminta dia untuk kembali untuk menjadi anak buahnya tersebut. Pidato yang bagus sekali bos, tapi di pihakku hanya ada beberapa gadis dan seorang laki-laki gemuk, sedangkan kamu mempunyai banyak senapan dan beberapa awakan yang lumayan kuat. Jelas saja kami seperti sebuah telur yang mencoba melawan batu. Nah, begitulah kata Yang Fan. Si dokter Seksui pun meminta Yang Fan untuk menyerahkannya saja agar Yang Fan dan kawan-kawannya bisa kabur dari tempat ini. Tapi tentu saja Yang Fan sama sekali tidak berniat menuruti permintaan si bos Leopard. Yang Fan, dinding di sana kelihatan sudah retak, kita bisa menghancurkannya. Nah, gila kata Dumui. Dumui pun menunjuk ke tembok yang sudah retak tersebut. Dengan pedang api di tangannya, dia langsung mengeluarkan serangan yang berhasil menghancurkan tembok tersebut. Ayo kita lari, cepat! Mereka pun segera kabur melalui lubang tersebut. Tentu saja si bos pun tidak tinggal diam. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk memberondong mereka dengan senapan FF-nya. Pergi duluan, aku akan melindungi kalian. Dengan harga diri laki-laki yang terpacu, si gendut pun berusaha menahan gerondongan peluru tersebut dengan tamengnya. Salah satu awakan pun tidak tinggal diam dan langsung hendak menyerang si gendut. Namun Yang Fan menghadangnya tepat waktu. Si awakan pun kembali melancarkan serangan yang diarahkan menuju Yang Fan. Namun dengan lincah, Yang Fan dapat menghindari semua serangan itu. Dia pun mengeluarkan serangan pedang apinya dan menebas leher si awakan tersebut. Walaupun telah mengeraskan tubuhnya dengan elemen batu, karena senjata yang digunakan Yang Fan merupakan senjata tingkat 2. Senjata tersebut dapat melukai si awaken. Kamu bagaimana mungkin bisa menembus perisai tubuh tingkat 1ku ini? Tanpa mengindahkan pertanyaan tersebut, Yang Fan pun langsung melancarkan serangan kuatnya. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya. Nah, begitulah kata Yang Fan mengakhiri serangannya tersebut. Setelah mengakhiri orang tersebut, dia pun menemukan pistol Yan Yue dari tubuh si awaken. Para anak buah si bos pun kembali memberondong mereka dengan senjata FF-nya. Setelah memastikan teman-temannya keluar, dia pun mengambil perisai si gendut untuk menggantikan dia untuk menahan serangan peluru tersebut. Sebuah roket launcher pun ditembakkan kepada Yang Fan, namun Yang Fan berhasil menghindarinya yang membuat tembok sekitarnya tersebut langsung runtuh. Namun tentunya di sini juga Yang Fan sempat berhasil keluar sebelum terkena reruntuhan yang hendak menimpanya. Dia pun mengembalikan pistol Yan Yue kepadanya. Namun tiba-tiba runtuhan tersebut pun tiba-tiba meledak dan seorang makhluk pun keluar dari tempat tersebut. Dan kini pun kita bisa melihat penampilan si Bos Camp dan alasan kenapa dia dipanggil dengan nama Bos Jenderal Leopard. Ternyata dia memakan buah Nekonomi model Leopard. Ya bukanlah. Intinya dia tipe awaken yang bisa merubah tubuhnya menjadi leopard begitu. Melihat anak buahnya terbunuh dan merasa dibohongi, dia pun tidak bisa membiarkan Yang Fan pergi begitu saja. Yan Yue pun langsung berusaha menembak leopard dengan pistol, namun dia mempunyai refleks yang sangat bagus dan cepat. Dia pun dapat menghindari serangan tersebut. Hal ini wajar saja karena awaken yang saat ini mereka hadapi adalah awaken tingkat 2 yang lebih tinggi satu tingkat dari mereka.
Dia pun menyerang balik Yandue, namun Yang Fan pun tidak tinggal diam. Dia memblokir serangan tersebut. Para zombie di luar yang mendengar keriuhan tersebut pun seketika berdatangan, yang membuat Yang Fan meminta mereka untuk segera lari dari tempat tersebut. Si leopard tetap kekeh dan terus saja mengeluarkan serangannya secara membabi buta. Untungnya berkat tameng pertahanan, mereka dapat menahan serangan tersebut. Kau pikir kau masih bisa kabur dari genggamanku? Lihat saja, akan kucabik-cabik kau dan teman-temanmu sekarang. Nah, seketika leopard bersiap dengan mode menyerangnya. Dia pun langsung melompat ke arah Yang Fan. Yang Fan pun tidak tinggal diam. Tentu saja dia menghalau si leopard dengan senjata andalannya. Hahaha, emangnya kau pikir pisau dapur itu dapat menebasku? Yang kuberikan padamu semuanya hanyalah sampah. Yang Fan pun menimpali. Haha, kau naif Jenderal Leopard. Bahkan kau sama sekali tidak tahu dengan apa yang engkau kumpulkan. Di sini Yang Fan pun menggertak bahwa karena ketidaktahuan si leopard tentang semua bahan yang dikumpulkannya, dia pun akhirnya dapat menciptakan senjata yang sangat hebat seperti pedang yang dipegangnya. Mendengar hal itu, leopard pun menjadi waspada kepada senjata Yang Fan. Seketika teman-temannya pun datang bersama sebuah mobil. Dengan memanfaatkan si leopard yang masih sedang sibuk dengan pikirannya, Yang Fan pun langsung kabur dan menggas mobil tersebut. Sialan, ternyata bocah ini hanya ingin waktu agar mereka bisa kabur. Nah, dia pun mengejar mobil tersebut walaupun sempat ditembak beberapa kali, namun dia dapat menghindari tembakan tersebut. Sialan, dia semakin mendekat. Ayo pergi ke arah pusat kota, cepat. Sekejap kemudian si leopard pun tiba-tiba sudah tepat di samping mobil mereka. Melihat kumpulan zombie yang berada di depan mereka, mereka pun memanfaatkan kumpulan zombie tersebut untuk menahan si leopard. Namun tentu saja zombie-zombie keroco tersebut dapat dibasmi dengan mudah olehnya. Dia pun kini semakin marah dan meningkatkan kecepatannya. Bagaimana ini? Dia malah semakin dekat. Nah, di tengah kepanikan mereka dikejar oleh si leopard, hal yang tak diduga pun terjadi. Di depan mereka tiba-tiba muncul sesosok mutan yang terlihat cukup sangat kuat dan lumayan menyeramkan. Lantas, hal apakah yang akan mereka lakukan agar bisa lepas dari kejaran si leopard? Apakah mereka terpaksa harus melawan si mutan tersebut, atau kabur meninggalkan si mutan agar bisa bertarung dengan si leopard? Tentu saja akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian suka. See you on next video dan bye.